Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Pustaka, dimanapun Anda berada, seperti biasa kita ketemu lagi di podcast Bu Dosen, bincang bersama Ibu Dosen tentang buku ajar yang beliau tulis. Nah, kebetulan untuk kali ini saya sebelumnya makan dulu, nama saya Nur Masudin, staf dari perpustakaan, pustakawan. Kebetulan saya di sini mau membaca sedikit tentang buku ajar ilmu komunikasi, dan kita ketemu lagi dengan beliaunya, pakarnya komunikasi, Ibu Ainur Rohmah, MSI. Terima kasih Bu datangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru bisa kali ini Bu. Mohon maaf sekali. Oke, teman sobat-sobat pustaka yang ada dimanapun, terutama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Untuk kali ini saya membedah buku ajar tentang, sedikit bahasanya agak bahasa Inggris ini, agak susah saya. Corporate Social Responsibility and Community Development. Nah, di sini saya bedah sedikit kemarin itu tentang memahami, mengupas bagaimana perusahaan bertanggung jawab dan sebagainya. Nanti saya agak susah ini, perlu kita gali teman-teman sekalian. Terima kasih Bu Ainur tentang kesempatan untuk hadir pada podcast di siang hari ini. Kemudian untuk buku tersebut isinya apa sih Bu tentang itu? Terus nanti mengapa buku ini kok ditulis jangan-jangan? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Udin siapa namanya? Pak Nur Udin, ya Allah, ngapunten. Terima kasih. Buku ini sebenarnya buku ajar yang berkaitan dengan public relation. Cuman ini pecahannya memang ada yang namanya corporate social responsibility. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana perusahaan itu bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh perusahaan itu pasti ada dampaknya pada masyarakat. Nah, dampaknya ini itu harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Maka namanya tadi itu tanggung jawab sosial perusahaan, nama Indonesianya. Tapi kalau nama bahasa Inggrisnya tadi itu corporate social responsibility. Dan kalau di buku ajar saya itu ada tambahan community development. Jadi pengembangan komunitas yang dimaksud ini adalah yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, kenapa ini buku ajar ini harus ada? Karena yang pertama memang salah satu bentuk tanggung jawab saya sebagai dosen PR dosen. Kebetulan mata kuliah juga mata kuliah CSR Bapak. Jadi akhirnya saya wajib untuk membuat buku itu. Nah, mengapa harus ada ini? Karena banyak di luar CSR itu dianggapnya hanya memberikan bantuan secara materi, kemudian memberikan bantuan kayak sembako dan seterusnya. Padahal sebenarnya CSR itu luas sekali. Jadi buku ini itu isinya tentang memberikan pemahaman tentang arti sebenarnya dari CSR. Jadi saya singkat aja ya Pak, CSR. Jadi lebih cepat gitu. Nah, kemudian ada juga CSR ini sebenarnya ada dasarnya. Jadi di setiap kabupaten atau malah justru seluruh Indonesia itu ada peraturan yang mendasari setiap perusahaan itu harus melakukan CSR. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya triple bottom line. Triple bottom line ini adalah bidang-bidang pekerjaan atau wilayah kerja yang harus dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau triple bottom line itu ada 3, ada profit, keuntungan, kemudian ada people, masyarakat, dan satu lagi itu planet. Planet itu artinya berkaitan dengan kayak penghijauan, bagaimana kita melestarikan lingkungan. Jadi buku ini itu kaitan dengan itu. Saya membedah ya, maksudnya menyusun buku ini tuh berdasarkan ada penelitian, kemudian ada saya ambil dari buku-buku yang lainnya, banyak sumbernya sebenarnya. Itu yang saya bisa jelaskan.
Untuk tentang buku ini Bu, apa Oke. ada apa ya? Apakah buku ada pembedanya untuk buku CRR ini? Iya. Ada, saya kebetulan memang tertarik untuk menulis buku itu karena waktu itu saya tidak punya pegangan buku. Nggih. Nah, saya ngambil dari beberapa skripsi, dari artikel. Cuma setelah sekian kali saya mengajar CSR, saya harus punya buku ini supaya pemahaman mahasiswa, pemahaman masyarakat itu tertata gitu ya. Jadi yang tadi saya katakan, CSR itu bukan sekedar hanya pemberian sembako, bantuan uang, tidak, tapi banyak sekali. Ada pembedanya. Kalau yang di buku ini kebetulan saya baca, saya bawa gitu nggih. Yang ini punya saya, ini punyanya buku yang lainnya. Nah, ini kalau yang punya saya itu lebih kepada tadi ini, pemahaman dasar tentang CSR. Bentuk-bentuk kerjanya, terus kemudian ini apa itu namanya, hubungan antara PR dengan pencitraan perusahaan, karena memang ada hubungan Pak. Jadi setelah sekian kali saya melakukan penelitian tentang CSR, itu ada hubungan antara PR, CSR dan pencitraan image. Bagaimana perusahaan itu melakukan CSR akhirnya kemudian menimbulkan image yang bagus, prasangka yang bagus, persepsi yang bagus dari masyarakat yang mendapatkan ini tadi CSR tadi itu yang menjadi pembeda. Kemudian yang bedanya lagi kalau di buku yang lainnya itu lebih kepada ada bisnis, ada pemasaran, ada perbankan gitu nggih. Kemudian ini tadi penelitiannya tidak lebih kepada dampak kepada masyarakat, tapi kalau yang saya masukkan ke sini itu setiap materi, setiap subbab materi, bab itu ada penelitian yang berkaitan dengan materi saya tadi itu. Seperti itu. Itu luas banget Bu. Itu luas sekali tentang. Nah, ini belum saya jelaskan yang tadi itu, yang kalau kita biar tentang CSR yang tadi saya katakan bukan sekedar hanya sembako atau mungkin uang. Lebih kepada bagaimana CSR itu harus bisa memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakat nggak hanya dikasih uang setelah itu selesai, atau mungkin dikasih tiap bulan dikasih uang, tapi tidak ada akhirnya dia tidak mandiri. CSR itu ada tataran yang kan ada 3 tataran Pak. Jadi tataran pertama itu ada yang tadi itu yang ngasih sembako, ngasih uang, bentuknya materi. Ada lagi yang kedua itu adalah tatarannya pada level ini, kayak membuat jalan, membuat gedung, kayak gitu. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, bagaimana memberdayakan masyarakat supaya masyarakat nggak hanya menerima, tapi dia juga berpartisipasi dalam program itu. Pokoknya seperti itu. Jadi hasil akhir CSR itu harusnya seperti itu. Jadi tidak hanya saya taksi uang selesai, tapi tidak seperti kayak bansos gitu ya. Tidak seperti itu, tapi benar-benar ini uang harus digunakan untuk pemberdayaan. Jadi bukan untuk kayak memang biasa. Iya, beasiswa itu CSR. Cuma itu bentuk yang paling yang tadi yang paling bawah. Cuma yang tengah, yang nomor yang paling atas ya tadi itu beasiswa, tapi harus ada pemberdayaan. Misalkan dikasih pelatihan, dikasih modal, diberikan pelatihan manajemen, keuangan. Jadi kayak all semuanya. Jadi tidak hanya satu pihak, tapi harus banyak pihak. Seperti itu. Itu yang saya bahas di buku ini seperti itu. Berarti luas sekali Bu ya tentang buku ini Bu ya. Jadi tidak hanya meneliti tentang buku ini harus gini harus semua gitu. Harus semuanya gitu. Diolah sampai ke masyarakat pun nanti mahasiswa diajari itu cara bagaimana sih untuk berhubungan dengan perusahaan itu gak hanya sekedar ini uang ini udah selesai enggak. Terus harus benar. Gitu. Nah, itu maksudnya dari buku ini itu harus berkelanjutan. Nggak hanya dikasih uang setelah itu selesai, tapi harus ada setelah ini apa lagi supaya masyarakat akhirnya hasil akhirnya dia tidak lagi menerima, tapi juga justru dia berdaya, dia justru aktif untuk
apa namanya, melakukan sesuatu gitu ya, tidak hanya nanti kan aku kan dikasih uang sana. Itu yang yang tidak boleh sebenarnya. Bahasa Jawanya jagakno gitu. Nah, seperti itu. Susah tadi nyari bahasanya apa ya? Jagakno. Jagakno paling gampang gitu. Enggak, benar-benar. Nah, itu yang saya tekankan tuh di sini di buku itu, bahwa ada memang Pak, ada tahapan-tahapan ya untuk CSR ini. Jadi nggak hanya langsung itu langsung pemberdayaan, tapi memang masyarakat kan harus diberi pengajaran gitu ya, beri kayak semacam sosialisasi seperti itu. Jadi tahapan itu yang perlu diketahui oleh masyarakat sama perusahaan. Gitu. Jadi bukan hanya masyarakat, tapi perusahaan juga harus tahu bahwa kalau ngasih CSR jangan hanya uang gitu loh, tapi kamu harus ngasih kayak pelatihan, harus ngasih juga. Kalau pelatihan jangan hanya pelatihan, tapi juga harus Anda kasih kayak wilayah, misalkan pemasaran. Bagaimana caranya membuka pintu pemasaran produk gitu. Itu cepat juga harus ada dari perusahaan. Seperti itu. Segitunya Bu ya. Nah, dan ini yang lebih saya juga waktu baca buku dari luar tuh, ternyata CSR bukan hanya untuk masyarakat sekitar. Karyawan tuh juga masuk. Customer juga, konsumen juga masuk. Jadi kalau konsumen apa Bu? Waktu saya diskusi dengan mahasiswa, konsumen satunya adalah bahwa perusahaan tuh harus memberikan kayak semacam pemberitahuan informasi bahwa produk ini itu mengandung ini. Itu termasuk salah bentuk dari CSR. Jadi bukannya kayak ngasih bonus, tidak, tapi lebih kepada pembelajaran, pendidikan, bahwa kalau Anda mau beli produk, lihat ini produknya ini kayak expirednya, terus kemudian mengandung apa jenis lali aku. Nah, seperti itu. Itu satu bentuk dari CSR untuk customer, untuk konsumen. Segitunya. Iya, itu jadi perusahaan juga ada tanggung jawab kan Pak untuk konsumen. Gak asal oke saya bikin produk selesai gitu, tidak, tapi harus ada tanggung jawab tadi itu. Nah, itulah yang namanya tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti itu. Luas benar Pak. Semua dilibatkan antara perusahaan, PR, masyarakat dan benar. Gimana cara masyarakat itu bisa memperdaya gunakan apa yang ada di perusahaan tersebut. Iya, benar. Nah, ini sebenarnya sering saya kasih contoh perusahaan di Sidoarjo. Banyak sebenarnya kayak dan itu juga satu bentuk dari penelitian dari mahasiswa di Kamfit, di Gula Candi, di Kiwi Kimia, itu juga ada, dan itu diteliti oleh mahasiswa. Dan salah satunya ini tentang kayak opini masyarakat terhadap CSR itu bagaimana, apakah positif atau negatif. Rata-rata semuanya positif. Akhirnya kemudian menaikkan reputasi dari perusahaan itu. Seperti itu. Apa CSR ini wajib untuk setiap perusahaan ada? Harusnya, karena setiap perusahaan itu kan pasti punya dampak pada masyarakat. Misal limbah. Nah, itu ya. Paling mudah yang paling mudah dan paling dekat. Limbah. Nah, limbah ini kan kayak semacam Bu, ini berarti kayak nyogok ya, mungkin bisa kata kasarnya itu ya. Cuman ini tadi sebagai bentuk tanggung jawabnya supaya limbah itu tidak sampai membuat dampak lebih besar lagi. Nah, salah satunya adalah meminimalisir dampak tadi itu, meminimalisir limbah tadi. Ada beberapa perusahaan kayak di beberapa perusahaan Sidoarjo, nggak perlu saya sebut ya Pak ya, takut saya. Itu yang dia mengolah sampai zero waste, sampai benar-benar tidak ada limbah. Tapi dia juga kemudian melakukan CSR ke masyarakat, misalkan membelikan air loh Pak. Air untuk masyarakat yang terdampak limbahnya tadi. Padahal limbahnya wis zero, cuman dia takut ada dampaknya karena kan tanah tadi itu ternyata menyerap limbah, padahal limbahnya katanya sudah zero, tapi karena takutnya nanti ada apa-apa di belakang. Nah, dia sampai membelikan air itu setiap bulan sekian tangki mungkin ya, kayak gitu di sekian perkampungan. Jadi bentuk tanggung jawab. Akhirnya kan masyarakat kemudian bisa menerima perusahaan itu. Nah, seperti itu.
gitu. Ya harus Pak, karena ya tadi itu dampaknya luar biasa. Ya kayak misalkan bukan hanya limbah, suara, gitu, asap juga, baunya. Ya. Kita kan selalu ya. Kalau bau ini. Seperti itu. Jadi pentingnya CSR buat kita hidup ya di perusahaan ya. Kembali lagi ke buku itu, buku yang jenengan tulis ini untuk mahasiswa IKOM, apa gunanya Bu untuk menambah apa gimana Bu? Oh ya, ini tadi untuk mahasiswa dan juga untuk masyarakat lebih memahami bahwa CSR itu bentuknya macam-macam. Ya, bahwa kita itu juga punya tanggung jawab pada masyarakat. Itu yang penting. Karena biasanya tuh kan mahasiswa itu kayak berusaha untuk tidak tahu bahwa saya itu punya, kalau saya kuliah di sini pasti kan juga ada dampak kepada masyarakat. Nah, itu yang mereka kadang-kadang tidak berpikir seperti itu. Padahal ya tadi itu CSR itu bukan hanya sekedar memberi. Ya, artinya kita juga harus tahu bagaimana sih penerimaan masyarakat terhadap CSR perusahaan. Ini tugasnya mahasiswa untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang CSR itu, seperti itu. Gitu. Iya Pak. Jadi nggak hanya ada CSR, tapi apakah kemudian masyarakat menerima? Apakah masyarakat kemudian menolak? Lah kok menolak? Kenapa menolak? Nah ini kan mahasiswa harus harus kepo gitu ya. Jangan asal pasti ono wes ngono. Tidak setiap perusahaan itu punya CSR. Malah ada loh Pak, CSR perusahaan itu melakukan CSR tapi ditolak oleh masyarakat. Karena programnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang nggak dibutuhkan malah ada. Nah itu. Nah ini akhirnya hasil penelitian itu kemudian tidak bisa dikatakan CSR-nya gagal. Gitu. Karena tidak ada tadi itu, masyarakat tidak mau berpartisipasi. Ya sudah, akhirnya yang itu kan itu salah satu mahasiswa itu yang harus artinya mahasiswa itu harus bisa mengetahui itu. Apa harus peka Bu? Ada situasi bahwa ini nanti butuh ini enggak gitu tahu sih. Harus Pak, dan itu dilakukan oleh mahasiswa saya loh Pak. Dia dengan berani menabrak. Dan benar-benar dia saya yakin pasti kamu bisa. Ya memang agak-agak ngedek gitu Pak ya. Cuma akhirnya hasil penelitiannya memang kelihatan gitu loh. Oh ternyata yang ini tuh dia menolak karena ini, yang ini menerima karena seperti ini, seperti itu. Itu di situ aja loh Pak. Belum yang lain ini. Belum Pak. Hanya saja itu udah kayak gitu. Terus kayak gini. Untuk rencana ke depan Ibu. Jadi setelah jenengan sudah bikin buku tentang CSR sampai seberapa jauh tadi gunanya dan lainnya, apa kepingin buat buku lagi tentang ini Bu? Doanya perkembangannya lah tentang buku ini. Iya, cepat kepikiran memang karena saya kan sudah sekian semester, sekian tahun membahas tentang CSR. Ada beberapa hal itu yang perlu harus saya tambahkan, mungkin revisi gitu nggih untuk buku CSR itu. Lebih kepada penambahan tentang respon dari masyarakat terhadap CSR perusahaan itu yang pertama. Yang kedua, respon perusahaan terhadap kegiatan CSR-nya Pak. Nah itu tadi kadang-kadang kan perusahaan ini tadi itu loh, wis pokoknya tak kei wis terserah sampean lapo urusane. Nah kita tuh pengen tahu dia tuh ngasih apa karena ikhlas dari ini. Padahal gak ikhlas jadi Pak. Nah itu atau memang saya ngasih karena itu ada bentuk tanggung jawab saya kayak gitu. Nah kemudian yang berikutnya hubungan antara PR ya dengan CSR yang lebih mendalam lagi. Kan selama ini tuh itu yang kurang kurang tekankan lagi bahwa saya CSR aja nggak ada hubungan dengan PR. Padahal itu hubungannya lumayan dekat ya, malah seharusnya ada karena beberapa penelitian itu memberikan hasil ada hubungan sekian persen antara CSR dengan image ini kan
PR-nya tadi itu. Seperti itu yang mau saya gali sebenarnya. Seperti itu. Itu buku lagi berarti. Oh iya Pak, menarik sebenarnya itu Pak. Lagi ceritanya gitu Iya. Bu. Iya. Ini agak menarik dan agak sedikit menabrak yang agak susah gitu. Itu yang agak Harus susah. Pak, harus Pak. Iya, iya. Seperti Ada lagi itu. yang ditambahkan dengan Ibu dengan buku ini. Barangkali nanti buat rekan-rekan mahasiswa Unsida atau yang lain yang mau membaca buku ini Bu. Oke. Maksudnya supaya lebih memahami Enggak, tentang CSR. ingin menarik tentang buku-buku ini. Barangkali wah ini tidak hanya sekedar buku ajar. Wih, kok kayak buku wajib. Ini kepengennya mahasiswa. Kalau itu. ini memang wajib Bapak. Jadi dan mahasiswa saya pakai ini untuk sebagai pegangan mereka mau mempelajari tentang CSR. Nah, buku ini kemudian diimplementasikan oleh mahasiswa Pak. Jadi hasil akhir dari mata kuliah saya ini yang kaitan dengan CSR ini, mereka benar melakukan abdimas. Ya sesuai dengan ini tadi bidang-bidangnya tadi itu. Nah, karena biar mahasiswa tahu gitu loh, kalau keluar masyarakat itu kayak gini loh kondisinya. Iya. Nah, apa yang Anda harus lakukan supaya masyarakat ini bisa diberdayakan. Nah, kalau di komunikasi, kebetulan komunikasi pinter ini Pak, desain gitu ya, pinter membuat web, pinter membuat media sosial. Yang mereka kan ke sana. Oh. Seperti itu kan satu bentuk dari CSR mahasiswa Unsida. Oh. Dari prodi ilmu komunikasi maksudnya. Ya, seperti itu. Ini nantinya akan saya lanjutkan untuk bukunya tadi itu. Seperti itu. Oke. Rekan-rekan sobat pustaka dimanapun, terutama mahasiswa Unsida. Ini tadi sedikit membedah buku ajar yang dibahas dan diteliti oleh Ibu kita, Ibu Ainur pakatnya komunikasi, Bu Ainur Rohmah. Ini Rohmaninya Bapak, jangan Rohmah aja Ainur Bapak. Rohmah Rohmah itu nanti. Ini ibu saya dulu. Ya. Yang tentang corporate social responsibility dan community development. Gimana pentingnya CSR bagi perusahaan ke masyarakat dan didekatkan. Jadi tidak hanya hubungan antar dikasih udah. Jadi banyak sekali yang ada di buku ini. Jadi bagi sobat pustaka silakan membacanya. Terima kasih Bu Ainur atas Makasih Pak. kedatangannya. Iya, gimana juga mohon maaf ya Pak bisa. Bagus sekali begini Bu. Terima kasih sobat pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.